Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel saya Official, tempat di mana kita bersama-sama menyelami kisah-kisah luar biasa dari para nabi, kisah yang tidak hanya mengajarkan kita tentang sejarah, tetapi juga tentang iman, kesabaran, dan cinta kepada Sang Pencipta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah berikutnya. Mari kita mulai perjalanan ini, teman-teman. Bismillah. Kisah penciptaan dan hikmah kehidupan Nabi Adam, khalifah pertama di bumi. Pada masa yang tiada batas, sebelum langit, bumi, dan seluruh alam semesta ada, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Dia adalah Sang Pencipta, dengan kuasa tak terbatas yang meliputi segala sesuatu. Dalam kehendaknya yang sempurna, Dia merencanakan penciptaan sebagai wujud kasih sayang dan kebijaksanaannya. Allah menciptakan para malaikat dari cahaya murni. Mereka adalah makhluk suci yang tidak pernah membangkang perintahnya. Dalam ketaatan yang mutlak, para malaikat memuji dan menyucikan nama Allah tanpa henti, menegaskan kemuliaannya di seluruh penjuru alam. Di antara para malaikat, Allah mengangkat Jibril sebagai pembawa wahyu, Mikail sebagai pengatur rezeki, Israfil sebagai peniup sangkakala pada akhir zaman, dan Malik sebagai penjaga neraka. Setiap malaikat memiliki tugas yang jelas dan dijalankan dengan kesempurnaan sesuai kehendak Allah. Selain malaikat, Allah menciptakan jin dari api tanpa asap. Jin memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, berbeda dengan malaikat yang tidak pernah menyimpang dari ketaatan. Di antara jin, ada yang beriman kepada Allah, tetapi ada pula yang menentang. Salah satu jin yang paling istimewa saat itu adalah iblis. Karena ketaatan dan ibadahnya yang luar biasa, ia diberikan kehormatan untuk tinggal bersama para malaikat di langit. Namun, di balik keistimewaan itu, tersembunyi kesombongan yang kelak menjadi penyebab kehancurannya. Allah mengaruniakan kehendak bebas kepada jin untuk menguji keikhlasan dan keimanannya. Kehendak bebas ini menjadi pembeda antara jin, malaikat, dan makhluk lainnya. Dalam kehendaknya, Allah telah menetapkan ujian besar yang akan mengungkap sifat sejati setiap makhluk. Waktu terus berjalan dalam keabadian, hingga Allah memutuskan untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Keputusan ini menjadi awal dari perubahan besar dalam tatanan alam semesta, yang mencerminkan rencana ilahi yang agung. Para malaikat, yang penuh rasa ingin tahu, bertanya kepada Allah tentang rencana penciptaan ini. Mereka berkata, "Ya, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah?" Namun, Allah menjawab dengan bijak, "Ya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam pernyataannya itu terkandung misteri besar tentang hikmah penciptaan manusia. Allah telah menetapkan manusia sebagai makhluk istimewa yang akan menjalankan tugas sebagai khalifah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam, dari tanah liat yang dipilih dan dibentuk dengan sempurna. Tanah itu berasal dari berbagai jenis dan warna, melambangkan keragaman sifat manusia. Setelah diberi bentuk, tubuh Adam tetap diam hingga Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Ketika ruh masuk ke tubuh Adam, ia mulai hidup. Nafas pertama yang dihirupnya menjadi awal dari kehidupan manusia. Ia melihat keindahan sekelilingnya dan mendengar tasbih para malaikat, tanda kebesaran Allah yang menyelimuti setiap ciptaannya. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Pengetahuan ini menjadi bukti keistimewaan Adam di antara ciptaan Allah. Dengan pengetahuan itu, Adam mampu memahami dan menyebutkan nama-nama yang bahkan malaikat tidak mengetahuinya. Allah lalu memperlihatkan kemampuan Adam kepada para malaikat. "Sebutkanlah nama-nama ini," kata Allah kepada malaikat, tetapi mereka menjawab, "Ya Maha Suci Engkau, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Kemudian Adam menyebutkan nama-nama tersebut, menunjukkan keunggulan yang diberikan Allah kepadanya. Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas penciptaannya. Semua malaikat bersujud tanpa ragu, kecuali iblis. Ia menolak dengan angkuh, berkata, "Ya, aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Penolakan iblis mengungkapkan sifat sombong yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Karena pembangkangan itu, Allah mengusirnya dari surga dan menjadikannya makhluk yang terkutuk hingga akhir zaman. Iblis memohon waktu kepada Allah untuk menggoda manusia, dan Allah mengabulkannya sebagai ujian bagi keturunan Adam. Allah menegaskan bahwa hamba-hambanya yang ikhlas tidak akan mampu digoda oleh iblis. Dengan demikian, dimulailah perjalanan manusia di bawah bimbingan Allah,
yang senantiasa memberi petunjuk bagi siapa saja yang mau mengikuti jalannya. Adam, sebagai manusia pertama, mengajarkan kepada keturunannya tentang kebenaran, keimanan, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Ia menjadi simbol awal kehidupan manusia yang penuh ujian dan harapan. Setelah penciptaan Adam, Allah menempatkannya di surga. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan, di mana segala sesuatu tersedia tanpa batas. Di sana, Adam hidup dalam kebahagiaan yang tidak terlukiskan, menikmati anugerah dari Allah yang Maha Pemurah. Untuk menemani Adam, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Kehadiran Hawa melengkapi kebahagiaan Adam. Bersama-sama, mereka hidup dalam harmoni, saling melengkapi sebagai pasangan yang pertama di dunia ini. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati semua yang ada di surga, kecuali satu pohon yang dilarang untuk mereka dekati. Allah berfirman, "Janganlah kamu mendekati pohon ini, agar kamu tidak termasuk orang-orang yang zalim." Namun, iblis, yang telah dikutuk dan terusir, tidak tinggal diam. Ia bertekad untuk menggoda Adam dan Hawa agar melanggar perintah Allah. Dengan tipu daya yang halus, iblis mendekati mereka, berkata bahwa pohon terlarang itu dapat memberikan keabadian. Adam dan Hawa awalnya ragu, tetapi rayuan iblis terus menggoda mereka. Ia bersumpah bahwa ia adalah penasihat yang jujur, dan akhirnya, mereka tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Ketika itu terjadi, pakaian mereka terlepas, dan mereka merasa malu untuk pertama kalinya. Menyadari kesalahan mereka, Adam dan Hawa segera memohon ampun kepada Allah. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Allah, dengan sifatnya yang Maha Pengampun, menerima taubat Adam dan Hawa. Namun, sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka, Allah menurunkan mereka ke bumi. Di sana, mereka harus memulai kehidupan baru sebagai khalifah, dengan segala tantangan yang telah Allah tetapkan. Kisah ini menjadi awal dari perjalanan manusia di bumi. Adam dan Hawa mengajarkan kepada keturunan mereka pentingnya ketaatan kepada Allah dan bahaya dari godaan iblis. Pelajaran ini terus relevan sepanjang zaman, mengingatkan manusia untuk selalu bersandar kepada Allah dalam setiap langkah hidupnya. Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa mulai menjalani kehidupan baru yang penuh dengan ujian. Mereka belajar bertani dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meski kehidupan di bumi tidak seperti di surga, mereka tetap bersyukur atas segala nikmat Allah. Allah mengaruniakan keturunan kepada Adam dan Hawa. Anak-anak mereka menjadi cikal bakal umat manusia yang tersebar di muka bumi. Mereka diajarkan untuk mengenal Allah dan menjalankan perintahnya sejak dini. Di antara anak-anak Adam, Kabil dan Habil menjadi tokoh penting dalam sejarah manusia. Allah memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban sebagai bentuk pengabdian. Habil dengan tulus mempersembahkan ternaknya yang terbaik, sementara Kabil memberikan hasil panennya yang buruk. Allah menerima kurban Habil karena ketulusannya, tetapi menolak kurban Kabil. Hal ini menimbulkan rasa iri dan dendam di hati Kabil. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa pengorbanannya ditolak oleh Allah. Didorong oleh hasutan iblis, Kabil memutuskan untuk membunuh Habil. Peristiwa tragis ini menjadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, yang menunjukkan dampak buruk dari keserakahan dan rasa iri. Setelah membunuh Habil, Kabil merasa bersalah dan bingung. Allah mengutus seekor burung gagak untuk menggali tanah dan menunjukkan cara menguburkan jenazah Habil. Dari peristiwa ini, Kabil belajar cara mengurus jenazah. Nabi Adam sangat sedih atas kehilangan Habil. Ia berusaha menguatkan keluarganya dan mengingatkan mereka untuk selalu taat kepada Allah. Kesedihan ini menjadi pengingat bagi umat manusia akan pentingnya persaudaraan dan perdamaian. Adam dan Hawa melanjutkan kehidupan mereka di bumi, menghadapi berbagai tantangan. Mereka mengajarkan keturunannya tentang pentingnya iman dan ketaatan kepada Allah sebagai bekal menjalani hidup. Setelah hidup panjang dan penuh pengabdian, Nabi Adam wafat. Ia dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh keluarganya. Peninggalan Nabi Adam menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia. Kisah Nabi Adam mengandung banyak pelajaran penting yang relevan hingga kini. Allah menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk pilihan dengan tugas besar sebagai khalifah di bumi. Manusia memiliki kehendak bebas yang memungkinkan mereka memilih antara kebaikan dan keburukan. Kebebasan ini disertai tanggung jawab besar untuk taat kepada Allah dan menjauhi godaan setan. Kesombongan iblis menjadi pelajaran bahwa sifat angkuh dapat membawa kehancuran. Allah mengingatkan manusia untuk selalu rendah hati dan berserah diri kepadanya.
Kesalahan Nabi Adam dan Hawa menunjukkan bahwa manusia tidak luput dari dosa. Namun, taubat yang tulus selalu diterima oleh Allah. Pintu rahmatnya terbuka bagi siapa saja yang benar-benar menyesali kesalahannya. Kehidupan Nabi Adam di bumi mengajarkan pentingnya kerja keras. Ia dan Hawa harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mengajarkan bahwa keberkahan datang melalui usaha. Hubungan antara Kabil dan Habil menjadi peringatan tentang bahaya iri hati. Allah mengajarkan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari materi, tetapi dari keikhlasan hati. Nabi Adam juga mengajarkan pentingnya pendidikan dan pengajaran kepada generasi selanjutnya. Ia membekali anak-anaknya dengan pengetahuan tentang Allah dan tanggung jawab sebagai manusia. Kisah ini menunjukkan bahwa ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Melalui ujian, manusia bisa belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya, kisah Nabi Adam mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Setiap peristiwa dalam hidup adalah bagian dari rencananya yang penuh hikmah. Dengan memahami kisah ini, manusia diharapkan dapat mengambil pelajaran untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah.